Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh ya. Baik, sebelum belajar mari sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, apa kabar taruna-taruni SMA Plus Sedaya Nusantara? Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat selalu. Oke. Baik, di sini kita akan mereview sedikit materi tentang teks resensi. Ya, mohon maaf kalau nanti berbicara saya sedikit agak cepat ya. Ya, kalian juga harus cepat-cepat. Cuman satu pesan saya, stay at home. Di rumah saja, ya, jangan keluar-keluar kalau hal itu tidak penting demi mencegah penyebaran pandemi yang sedang mewabah ini. Baik, pertama ini ada materi kita resensi. Nah, resensi itu apa? Pernah nggak kira-kira kalian itu membaca buku, terus ada rasa di hati kalian itu pengen menceritakan buku yang telah kalian baca itu ya kepada teman kalian? Kawan-kawan, aku baru baca buku nih. Apa judulnya? Sang Kuryang. Oh, Sang Kuryang. Iya. Gimana ceritanya? Ceritanya itu begini, bagus loh. Ini nilai kehidupan, nilai sosialnya bagus sekali ya, segala macam ya. Oh, begini. Nah, itu artinya secara tidak langsung kita sudah meresensi dari buku. Nah, jadi apa itu resensi? Pastinya kalian telah bisa membuat sebuah terminologi dari resensi. Resensi adalah ulasan, ya, ulasan atau komentar, ya, tentang suatu buku, baik dari segi kelebihannya dan segi kekurangannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada silakan tulis di link bawah ini, ya, di bawah ini. Next, yang kedua, objek dari resensi. Ada 4 objek. Apa saja yang dapat dibahas dari resensi ini? Ya, yang pertama ada lagu. Saya rasa kalian itu sehari itu kalau tidak mendengarkan musik itu sepertinya hambar itu hidup ya. Ya, musik mungkin adalah hidup kalian. Jadi dengan itu kalian mampu meresensinya. Pak, dari mana kita bisa meresensi itu lagu atau musik? Pertama, kita bisa resensi itu pertama dari jenis lagunya. Ada lagu pop, rock, K-pop, J-pop, dan pop-popan. Nah, itu bisa kita lihat. Terus yang selanjutnya ada lirik. Nah, dari liriknya ini biasanya mengandung makna-makna yang dalam. Kalau kalian suka lagu tahun 90-an, ya lagu 80-an, ya mungkin kalian belum lahir. Nah, itu lirik lagunya itu sangat luar biasa ya. Lirik lagunya itu luar biasa sekali. Dalam penuh makna. Kalau lagu sekarang ini ya bisa kita ketahui ya, cinta satu malam, nah, seperti itu, kayak nggak ada apanya gitu ya. Lagunya pun mungkin naiknya sebentar, wow, nge-booming habis itu hancur. Nah, kita bisa resensi, ada nggak makna dari lagu tersebut. Yang kedua, ada lukisan. Nah, ini biasanya orang-orang yang memiliki jiwa seni yang tinggi nih yang mampu meresensi ini ya, dari detail gambarnya, maksud penggambarannya gimana, kenapa awannya harus kuning, kenapa pohonnya harus begitu, kenapa ada rumah berbentuk seperti ini. Nah, bisa makna, pesan-pesan terdapat dalam suatu lukisan. Yang ketiga, ada film ataupun drama. Jadi sebuah film kayak Fast Furious ya, film Laskar Pelangi, film apa lagi yang keren-keren nih yang baru mau keluar, film apa ya? Oh ya, Fast Furious ya, yang nggak jadi keluar itu. Nah, itu, atau drama-drama itu dapat kita resensi ya, dapat kita menceritakan ulang ya, kira-kira bagus nggak sih ini untuk didengar, bagus nggak sih untuk dilihat, kira-kira untuk kalangan mana saja yang bagusnya, seperti itu. Yang selanjutnya ada buku. Nah, buku ini teman kita. Ingat Bung Hatta pernah berpesan apa? Tidak masalah aku di penjara, asalkan di dalam penjara aku ditemani oleh buku-buku. Kenapa? Karena buku adalah jendelanya dunia. Buku terbagi menjadi 2. Ada fiksi dan ada non fiksi. Ya, oke. Fiksi
dan non-fiksi. Saya ambil sebuah contoh. Kira-kira dari dua buku ini, mana yang itu buku fiksi dan mana yang buku non-fiksi? Bisa dilihat. Ya, udah tahu kan jawabannya? Ini adalah buku non-fiksi. Kenapa? Karena ini bukan buku yang mengaktifkan imajinasi, logika kita bermain. Judulnya saja udah aplikasi komputer. Sedangkan ini adalah buku fiksi. Kenapa? Dengan kita membaca ini, aktif imajinasi kita, ya, khayalan kita aktif, dunia imajinasi kita aktif. Nah, ini adalah buku fiksi. Selanjutnya, yang mana buku fiksi dan buku non fiksi? Bisa dilihat? Berdua. Oke. Gimana? Kalau kalian jawab di sini ada buku fiksi, maka salah. Ini dua-duanya adalah buku non-fiksi. Tidak ada buku fiksi di sini. Oke, fokus kajian utama kita pada buku. Fokus utama. Ya, terlebih lagi karena di semester 1 kita sudah membahas fiksi. Hari ini kita akan meresensi, bercerita ulang tentang non-fiksi. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan klik link di bawah ini. Oke. Nah, di sini ada struktur dari teks resensi tersebut. Oh ya, saya ingin bertanya. Kemarin kan udah jawab tuh soal voice note. Apa sih perbedaan? Ada nggak sih ya perbedaan antara resensi dan ulasan? Kalau ada yang jawab beda, kurang tepat. Jadi, teks resensi dengan teks ulasan itu sama. Karena, sekali lagi, pengertian resensi itu adalah sebuah teks yang mengulas sebuah buku, ya, atau menilai sebuah buku. Atau bahasa mudahnya, resensi itu adalah mengomentari buku. Bebas kita mau ngomentarin apa, sesuai dengan sudut pandang kita masing-masing. Jadi, antara teks resensi dan teks ulasan itu sama. Yang selanjutnya ada struktur. Nah, kalau masak tanpa garam itu tak enak rasanya. Seperti ada sebuah teks tanpa ada struktur, tak lengkap juga rasanya. Nah, strukturnya hanya ada 3, tapi di sini nanti mungkin kita akan sedikit kebingungan ya. Karena ini banyak sekali. Ya, ada orientasi, argumentasi, dan rekomendasi. Yang pertama orientasi. Orientasi ini udah jelas. Ini adalah pembukaan. Ya. Jadi, kalau dalam membuat teks resensi, sebelum ya masuk ke orientasi, kalian harus menuliskan identitas buku. Apa aja identitas buku itu? Judul. Selanjutnya, pengarang. Next. Penerbit masukkan boleh nggak? Boleh. Tahun terbit boleh nggak, Pak? Boleh, pakai tahun. Pak, kalau enggak, ya nggak apa-apa. Selanjutnya apa yang paling penting adalah tebal halaman. Pak, tebalnya ada 1000, Pak. Ya silahkan saja, mau 1000, mau 2000, ya boleh. Pak, hanya 100, silahkan. Nggak masalah. Ini dibuat dulu. Baru masuk orientasi. Apa itu orientasi? Nah, ini jenis buku. Atau kita bisa masukkan di orientasi ini sinopsisnya. Cerita gambaran besar dari seluruhan cerita itu kita tuliskan. Misalnya, wah, setelah saya membaca buku ini, ya, saya merasa ada perubahan dalam hidup saya. Nah, itu pembukaannya, orientasi, pengenalan dulu tentang buku ini, itu arahnya kemana. Nah, baru kita masukkan jalur ceritanya. Ada sinopsisnya, tokoh A, tokoh B, tokoh C. Ya, kalau kita buku sinopsisnya itu mana sih, Pak? Lihat aja di belakang. Ini dia. Jadi kita kalau beli buku apa? Kita lihat belakangnya dulu. Misalnya bukunya nih, daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Wah, keren ya. Bagus nggak isinya? Kita lihat belakangnya. Baca dulu. Oh iya, seperti buku ini menarik. Udah, baru kita beli. Jangan nanti karena judul langsung beli. Belum tentu. Lihat dulu sinopsis. Ya, selanjutnya setelah dibuat itu ada sinopsisnya. Boleh diikut di belakang, tapi saya sarankan cari sendiri ya. Ada argumen. Argumentasi itu adalah pendapat kita. Nah, di dalam argumen, apa yang bisa kita nilai adalah analisis. Pak, analisis itu apa sih? Yang kita analisis ini dari unsur intrinsik. Ya, mungkin di
tutorial saya yang dulu-dulu udah saya jelaskan ini semua. Ini hanya review ya. Ada unsur intrinsik. Contoh misalnya perwatakan. Ya. Ada watak dari tokoh utama. Nah, ini kita analisa. Bagaimana sih tokoh utama wataknya itu dikembangkan ya? Bagaimana alur dari novel tersebut ya? Bagaimana sih cara tokoh atau cara pengarang tersebut menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh. Nah, itu kita analisis sini, harus dimasukkan, harus ada, wajib. Yang selanjutnya penilaian. Nah, kalau penilaian ini plus dan minus, ada kelebihan dan ada kekurangan. Ya, menurut kita. Pak, tapi kalau nggak ada kekurangannya, ya berarti Anda tidak menemukan kekurangannya, ya bagus-bagus saja, nggak ada masalah. Penilaian ini bisa kita lihat dari perwajahan dari buku. Perwajahan, Pak, wajah apa sih itu wajah? Kalau saya bilang, nah ini, perwajahan itu adalah bentuk fisiknya. Covernya, mungkin warnanya buram ya. Karena saya belinya juga ini waktu kuliah dulu. Ya, yang baru tapi kelihatan tak baru. Nah, bisa saya simpulkan covernya kurang bagus. Karena apa? Tidak kuat, copot. Nah, seperti itu ya. Warnanya menarik, desainnya oke, bahasanya mudah dipahami. Nah, itu penilaian kita ya. Cocok untuk kalangan anak mahasiswa semester sekian, tidak cocok untuk anak SD. Nah, itu. Kekurangannya tadi udah, kelebihannya udah. Jadi dari buku ini kita paparkan deh kelebihan dan kekurangannya. Kalau novel, alurnya itu sulit dipahami. Maju, mundur, maju, masuk paret. Nah, seperti itu, susah dipahami. Itu alurnya ya. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangan. Yang selanjutnya terakhir ada rekomendasi. Nah, apa itu rekomendasi? Rekom kita selaku pembaca atau si pembuat resensi. Apa sih rekom kita? Buku ini sangat bagus bagi Anda yang ingin sukses. Anda wajib baca buku ini. Nah, seperti itu. Di sini banyak pengalaman hidup yang akan Anda dapatkan. Buku ini sangat cocok untuk orang-orang yang ingin mengejar mimpi mereka. Nah, itu rekomendasi dari kita. Di rekomendasi di bagian akhir udah selesai semua, ya. Baru kita cantumkan namanya ya, nama kita, nama resensi. Oke, mungkin ini sekedar ulasan ya dari materi resensi dan ulasan yang pernah saya bahas di presentasi saya yang sebelumnya. Ini hanya review. Jika masih ada yang belum paham, Anda boleh menanyakannya secara langsung. Mohon maaf, agak kebelit, haus. Jadi boleh menanyakannya secara langsung dari WA boleh. Ingat, jangan lupa kamu punya homework, tugas, yaitu silahkan cek di Google Classroom masing-masing. Sekian dari saya. Tetap bersama channel Khalidin Alangkati. Selamat pagi dan semangat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.